Aneh, semua reviewer dan bengkel bilang CVT Honda terbaik. Kenapa di sini malah selalu dibully? Ada masalah apa channel ini sama Honda? Malah lebih bagus. Kenapa? Maksudnya, lu ganti oli 25.000. Ada bengkel resmi yang nyaranin 100.000. Semoga CVT Jazz saya bisa awet sampai 1 juta km ya. Amin. 1 juta km. Yang waktu kita syuting sempat diusir sama security. Nah. Kembali lagi di YouTube-nya Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi. Kembali lagi bersama saya Arya dan supervisor kita, Bapak Freddy. Asik. Kok Freddy, gimana kabarnya? Sehat, gimana lu? Sehat. Gua super. Itu ya siapa ya? Nah, seperti biasa kok di segmen Obsesi ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari Domo Lovers yang punya mobil Matic dan punya keluhan di kolom komentar YouTube. Nah, jadi buat teman-teman pengguna Matic di luar sana, kalau teman-teman punya masalah mobil Matic, teman-teman boleh coba komentar di video Obsesi. Masalah mobil teman-teman apa dengan pakai hashtag Obsesi. Nah, nanti kita akan bacain satu-satu komentarnya. Kita langsung mulai aja kok ke pertanyaan yang pertama. Setuju kok? Oke. Langsung. Dari @yups468. Kalau belt CVT itu perlu diganti tiap berapa km ya kok? Nah, ini belt CVT mungkin gue generalisasiin dulu ya kok ya. Problem beltnya Honda, problem beltnya Toyota, problem beltnya Nissan, Mitsubishi. Beda-beda, bener gak kok? Nah, boleh nih dari setiap brand Koko kasih jawabannya kok. Dari Toyota dulu mungkin kok. Kalau Toyota itu biasanya lebih awet sih. Betul. Cuman biasanya yang paling sering kita ketemu kan kalau di mobil Alphard itu terutama Gen 2 ya, karena udah faktor usia juga itu banyak pulinya yang baret. Iya benar. Pulinya baret otomatis karena beltnya udah lumayan tajam di pinggirannya. Paling kendalanya itu kalau sampai putus belum pernah kan? Belum pernah. Belum pernah sih kita. Cuma kalau Honda memang beltnya agak kurang bagus. Nggak usah ditanya lah, udah sering banget dah. Nah kalau Honda paling rendah berapa yang masuk ke Domo Transmisi belt putus Honda kok? Rata-rata di atas 100 tapi di bawah 150. Oke. Itu yang paling sering yang towing kan. Tapi pernah juga ada mobil yang 200 lebih loh. Bener, ada yang waktu itu aku cek pernah hampir 300 waktu itu kilometernya kok, bener. Tapi waktu kita buka masih bagus kan. Masih bagus. Tapi balik lagi, tergantung cara pakai. Cara berkendaranya ya. Berarti kalau kilometernya udah di atas 100, waspada ya kok ya? Ya. Amannya ganti nggak kok? Kalau lu nya was-was ya ganti aja. Ganti aja kalau was-was ya? Iya. Oke, benar. Tapi ada juga yang sampai 200 kan? Sampai ada 200 Iya. pernah juga ada. Jadi susah ngomong sih. Jadi balik lagi ke cara penggunaan aja. Sama medan yang kita lewatin. Benar. Kalau Nissan, Nah, Nissan. Masalah metiknya apa kok kalau yang CVT? biasa suka tenaganya nggak ada. Coba deh, Oh iya. T31 paling sering. Kalau T32 bunyi. T32 bunyi ya? Seringnya bunyi kan. Kalau Nissan yang tiba-tiba nggak ada tenaganya tuh, itu masuk ke safe mode bukan sih kok? Ada beberapa yang suka ditemuin kayak gitu. Iya. Ada yang kayak gitu ya? Dimatiin, nyalain lagi, Normal lagi ya? normal lagi. Oke, itu kasusnya di mobil Nissan apa aja kok? C26 paling sering sama T31. C26 sama T31 ya? Kalau belt putus Nissan jarang, tapi kita sekali dua kali ya ketemu C26 yang beltnya udah Rontok ya? lepas satu ya. Pernah sekali. Karena mau jet clean sama filter sama oli, akhirnya kayaknya kita buat konten juga deh. Ada nggak ya Itu. konten C26 ya? Lupa gua. Ada yang kita tes jalan. Ada ya waktu itu ya? C26 Nah, itu rontok. Kita ganti belt. Jadi dia udah putus satu lembar. Mau pembersihan body valve, oli dan filter itu ternyata ada serpihan belt. Maka dari itu kita sarankan untuk overhaul. Kalau memang ada tuh konten yang Serena, kalian bisa langsung kepoin aja di Instagram sama TikToknya Domo Transmisi guys. Itu ada kasus di situ Serena beltnya itu ketika kita mau jet clean ada serpihan belt di situ yang udah putus satu. Nah di situ akhirnya metiknya kita overhaul. Itu Serena C26 ya. Yang waktu kita syuting sempat diusir sama security. Nah, oke. Nah kalau Mitsubishi kok kasus CVT jarang loh kok. Mitsubishi CVT kan apa? Mirage. Mirage itu sama dengan Nissan Max 1,5 loh. Sama dengan Livina 1,5 juga yang CVT L11. Oh, oke. Terus? Mirage. Setelah itu Outlander sama Iya. dengan T31. Tapi lebih jarang kedengeran ya kalau Outlander Jarang. bermasalahnya. Jarang. Delica. Delica sama T31. Oh sama ya? Oh, Sama. oke. Expander CVT.
Nah, Expander CVT belum ada masuk. Mobilnya masih baru. Masih baru banget. 2022 baru CVT ya, Expander. Iya. Tuh, masih jarang. Lanjut ke pertanyaan kedua, guys. @erzans1179. Nah, ini agak panjang nih. Mau tanya untuk Suzuki Baleno tahun 2023. Matic AT bukan CVT. Pada saat kilometer sudah 40.000, apakah harus dikuras atau flashing oli Matic yang sekitar 10 liter atau cukup ganti oli Matic 3 liter seperti yang sudah dilakukan di kilometer 20.000? Apakah perlu ganti filter oli Matic-nya? Apabila perlu kuras oli, semua itu dilakukan melalui mesin penguras oli atau dikuras secara manual. Karena ada pendapat kalau dikuras melalui mesin, maka akan bisa mengakibatkan seal akan bergeser atau bisa robek. Thanks atas reply-nya. Oke, Suzuki Baleno 2023. Nih kalau saran gue ya, Apa kok? mending diganti oli biasa deh. Cukup ya kok ya? Cukup, apalagi 20.000 dia kemarin udah ganti, Udah ganti, kan? ya. Jadi 40.000 ganti oli biasa, tapi kalau bisa buka bak oli ganti Filter. filter Matic-nya. Hmm, Kalau flash itu, ya itu tadi udah sering kita Temui ya. angkat ya, masalah flashing betul kan. lah, sering. Habis flash malah jeduk, jadi ya ada resikonya. Memang oli yang lama keganti semua, Iya. cuma ada resikonya. Tetap ada resiko. Siap nggak tanggung resiko? Nah, dibanding nanya-nanya di kolom komentar, mobil Innova boleh di flash atau enggak? Mobil Expander boleh di flash atau enggak? Ya, dibanding ngambil resiko, mending nggak usah di flash ya kok ya. Ya kalau mau Tetap ambil biasa resiko aja. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas-bebas aja kan. Bebas-bebas aja, benar. Toh nanti yang servis kan mereka sendiri, bukan kita ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, guys. @user PY8WV. Mobil manual, salah main kopling, cepat habis kampasnya. Mobil Matic, nggak pernah ganti oli Matic, hancur Matic-nya. Setuju. Setuju ya kok ya? Oke, Memang next. problemnya gitu, Oh, kalau mobil Matic kan memang ngandalin tekanan oli Matic. doang, iya. heeh. Jadi kalau olinya jelek ya efeknya kan pasti cepat panas. Kalau Betul. panas itu kan merusak Hmm. komponen yang di dalamnya, entah seal jadi kaku, Kaku, keras, benar. otomatis nekan ke kampasnya jadi nggak maksimal. Iya. Efeknya ya kampasnya cepet burn, kebakar ya kan, Hmm. hangus. Kalau manual ya sering gantung kopling ya sama Habis aja habis kampasnya. juga. Problemnya yang di situ. Tapi setuju sih pendapatnya. Setuju ya? Oke, thank you. @kasir warnet 2990. #obsesi. Mau tanya untuk transmisi Mirage 2013. Manual. Wah, manual kok. Dari gigi 1 ke 2 atau dari 3 ke 2 itu masuknya agak susah. Itu kenapa ya? Apakah oli transmisinya kurang? Kalau lihat kurang, ngeceknya gimana? Saat ini kilometer 79.000. Wah, kalau manual mah susah Ya. masuk gigi. Mesti cek koplingnya. Cek kopling ya kok ya? Iya, kalau oli transmisinya kan dia nggak kena ke kopling. Cuma benar. belum masih gigi-gigi doang. Gear di dalamnya aja Iya, kan? Kalau mau ganti ya ganti aja. Hmm. Tapi ya biasanya sih kayaknya nggak ngefek, mesti cek koplingnya. Iya, cek kopling ya. Kalau manual kayaknya sempet denger dulu penyakitnya mirip kayak sinkromesnya ya kok kalau nggak salah. Kalau masuk mentah lagi. Kalau sinkromes masuk bentar lagi ya? Iya. Oke. Kalau ini susah masuk kan? Bisa masuk. @r4deok #obsesi. Kalau ganti oli Matic setiap 25.000 km boleh nggak? Lebihin 5.000 km. Dari rekomendasi 20.000 km. Mobil Toyota Hilux D-Cap 2023. Double kabin. Boleh-boleh aja lah. Boleh aja ya? 5.000. Malah lebih bagus. Maksudnya lu ganti oli 25.000. Ada bengkel resmi yang nyaranin 100.000. Nggak. Nissan saranin 100.000. Kelamaan. Kelamaan. Ya pernah ada contoh aja ya, cerita sedikit. Mobil Navara datang ke sini sama-sama double kabin nih. Iya. Navara datang ke sini, Navara 2013 berarti sekitar udah 11 tahun nih hampir nih. 10 tahunan. Belum pernah ganti oli Matic, kilometer 90 ribuan. Jadi waktu kita tanya, kenapa Om nggak ganti oli Matic? Karena di Nissan ini selalu masuk ke Nissan terus nih, bengkel resmi terus. Jadi di sana disaranin 100.000 buat ganti. Wah, kelamaan itu. Kacau kalau kelamaan. Jadi kalau ini Hilux kan, Hilux. double kabin, Double kan? kabin. Kalau dia ganti 25.000 ya lebih baik dong, Lebih baik, dong. better, jauh. Dibanding nggak ganti Iya, sampai 100.000. benar. Nah, jadi kalau mau lewat cuma 5.000 ya nggak masalah Masih sih. nggak masalah sih. Nah, kalau misalkan mobilnya udah 10 tahun kok, kilometer masih rendah. Nah, bagusnya ganti oli Matic kalau nggak berdasarkan kilometer nih, per berapa tahun? Paling nggak 2 tahun lah. 2 tahun lah ganti ya. Karena selama 2 tahun itu kualitas dari oli Matic-nya itu sendiri udah menurun ya. Menurun. Ingat tuh, ganti oli Matic itu kalau nggak berdasarkan kilometer, kalian bisa gantinya setiap 2 tahun sekali ganti oli Matic-nya. Karena dari segi kualitas itu udah menurun. Ke Chris Chow 93. Banyak orang yang menyepelekan ganti oli CVT per 20.000 km sih. Saya yang termasuk rajin ganti oli CVT per 20.000 km. Kadang kalau udah terasa berat, 10.000 juga udah diganti. Wah, cepet banget. Terbukti kok. Jazz GK5 2018. Sekarang udah 300.000. Wah, ini muncul nih di komentar nih. KM masih baik-baik saja. Padahal mobil ini masih sering dibejek-bejek. Mobil perang saya juga. Ada temen yang dikasih tahu ngeyel. CVT-nya mulai bunyi. Mungkin tanda-tanda mau jebol. Padahal baru masuk 100.000 km. Ya tergantung
tergantung perawatan aja sih. Semoga CVT Jazz saya bisa awet sampai 1 juta km ya. Amin. 1 juta km. Agak nggak mungkin sih sebenarnya, cuma nggak tahu ya. Ada netizen yang ngomong ganti oli matic itu hanya marketing. Iya, Ya ganti kan? oli matic hanya marketing, ganti filter matic hanya marketing kok katanya kok. Nah, tapi kan kebukti nih Kebukti sama si nih. bro ini. Bro Chris, thank you Bro Chris atas testimoninya Bro Chris. Jadi ganti oli memperpanjang usia transmisi kan? Betul. Jadi jangan bilang, Domo transmisi mah jualan oli, Domo transmisi jualan filter oli. Cuma saranin yang terbaik Kita ya. saranin yang terbaik nih guys. konsumen. Thank you nih Chris Chow atas testimoninya nih di kolom komentar. Next dari Tony at 691. Mau tanya nih, untuk Suzuki XL7 apakah gampang ganti filter oli transmisinya atau mesti bongkar transmisi untuk ganti filternya? Gimana kok jawabannya? Gampang, Gampang ya kok ya. sama dengan R3. Sama kayak R3, datang aja ke Domo Transmisi, nanti kita ganti ya kok filter maticnya. At Wisnu Wadana 176. Aneh, semua reviewer dan bengkel bilang CVT Honda terbaik. Kenapa di sini malah selalu dibully? Ada masalah apa channel ini sama Honda? Waduh, gak ada masalah guys. Gak ada masalah di sini ya. Kalau CVT Honda dia nggak pindah, lalu apa kabar CVT Jetco yang dipakai Nissan atau Mitsu? Apa kabar CVT Wuling yang kalau ketemu tanjakan tinggi langsung safe mode? Kenapa banyak kejadian belt putus? Itu karena pengguna CVT banyak yang saat ini di Indonesia, ya mobil Honda, udah sejak Jazz tahun 2004. Sementara yang lain baru akhir-akhir ini aja dipakai CVT. CVT Toyota aman? Aduh, lihat tuh di bengkel Matic, Alphard atau Velfire umur 3 tahun aja baik yang overall CVT. Wah, gimana nih kok? Oke, yang pertama, kita bukannya anti Honda, bukannya kita Betul. nggak suka sama Honda. Gua aja pribadi, gua suka mobil Honda Estilo. Gua suka Civic ES. Yang ikoniknya ada lagi S2000, gua demen banget. Jadi bukannya kita anti Honda. Betul. Cuma karena emang kenyataannya saat ini, belt CVT-nya Honda yang keluaran terbaru ini, yang generasi saudaranya Mobilio deh, BRV, HRV. HRV. Ya bukannya apa, kenyataan gitu loh, datang ke bengkel, belt putus. Bel putus. Belt putus, kejadiannya sama. Bukannya kita mau jelekin Honda, Betul. kita mah Honda lover sebenarnya, Asik. ya kan? Betul. Sebenarnya mobil-mobil Honda yang lama-lama juga tuh kayak Accord, terus Civic yang lama juga itu sebenarnya masih seksi-seksi yang Lu AT-AT-nya. aja demen CM5. Waduh, CM5 tuh seksi banget guys. Tuh. Ada yang turun kemarin waktu itu Silk Road As bocor ya kok ya? Iya. Itu gue begitu lihat mobilnya kan jatuh cinta tuh. Gue naik mobilnya gue rasain, aduh kayaknya enak nih mobil nih. Test drive bentar, wah bener jatuh cinta langsung kok sama CM5. Jadi bukannya kita anti Honda Betul. ya. Kita nih sebenarnya suka Honda loh. Suka, Gua suka benar. Honda yang ikonik deh. Kita juga harus ngomong kok sebenarnya CVT Honda ini kayak HRV gitu ya. Itu tuh nyaman mobilnya, ya kan? Nyaman kan? Cuma dari segi ketahanan transmisinya cuma ada kasus belt putus gitu kan. Saking nyamannya lu kalau duduk di samping tidur Tidur mulu kan? Makanya itu saking nyamannya nih HRV nih. Jujur aja, HRV itu nyaman banget sebenarnya. Cuma kalau kasus belt putus ya itu di luar kita ya kok ya. Kita cuma melayani aja nih, ada yang belt putus, ya udah. Tapi bukannya Terbantu. kita maksud mau roasting Honda, enggak lah. Memang kenyataannya aja yang sering masuk ke bengkel karena alasannya beltnya putus, ya kan paling sering itu. Makanya kalau kita boleh ngomong ya beltnya kurang bagus yang sekali ini. Kalau masalah yang Jazz lama 3, si GD8 itu memang jarang beltnya putus. Betul, jarang. Jarang banget. Masalahnya paling ya karena memang faktor usia. Iya, faktor usia. Cuma Udah kan- belasan tahun juga kan usianya? Iya. Cuma mana cerita belt putus? Iya, nggak Sampai ada. 20 kali. Hmm, Jazz awal keluar kan 2004. tuh. Udah CVT ya? Iya. Tuh. GD3. 20 tahun loh. Jarang kita memang denger beltnya putus. Cuma kalau yang sekarang kan, Lebih gampang, sering. nah gitu. Apalagi tadi dia nanya, Emang mobil-mobil Jetco Jetco yang dipakai Nissan Mitsu itu kabarnya gimana? Gimana kok? jarang kan belt putus? Jarang. Jetco? Jetco jarang. Iya. Cuma kita ketemu 1-2 kali aja Serena C26. C26. Tapi dia nggak sampai rontok total juga kan? Iya. Heeh. Keburu ketahuan sih Ya. saat Matic Jet Clean. Nah, terus Toyota. Nah, Toyota nih kok. Velfire. Toyota juga jarang beltnya putus. Jarang, bener. Iya. Ada masalah di CVT-nya di CVT-nya Toyota. Toyota ada Ada. memang. Kebanyakan ya karena pulinya baret. Jadi waktu jalan nggak smooth, gedek gitu. Dan itu juga bisa disebabkan karena cara berkendara yang kasar kan. Ya. Tapi kalau yang putus coba deh. Cari. Yang masuk ke bengkel itu yang ada Alphard itu jarang mereka kasusnya belt putus. Betul. Dari @Irfan Maulana, #obsesi. Produsen mobil Jepang dan Korea yang CVT-nya lumayan badak, merek apa ya? Dan juga CVT-nya yang lumayan sensitif dan ekstra perawatan, merek apa? Terima kasih. Jadi mobil Jepang dan Korea yang CVT-nya paling badak dan yang paling rentan kok, yang butuh perawatan. Apa kok? Apa ya? Korea. Korea, Hyundai jarang ada kasus. Hyundai tapi yang CVT apa ya?
Kalau yang Jepang yang CVT-nya paling bandel, apa kalau mau jawabnya? Jepang paling bandel. Apa ya? Mitsubishi paling kok. Mitsubishi. Outlander jarang masuk. Outlander tahun berapa tuh dia keluar CVT? Outlander mah dari 2012 juga udah ada kali. Oke, untuk pertanyaan kali ini, obsesi yang ini, nanti kita akan lempar pertanyaan ini ke Instagram dan di YouTube. Nanti kalian tolong bantu komentar di videonya. Mobil Jepang dan Korea apa yang CVT-nya itu badak dan yang paling butuh perawatan. Oke, ditunggu guys videonya. Kita next, @Louis. Jadi rekomendasi apa bang? Manual or matic? Jujur kalau saat ini kalau gue seneng bawa Matic. Gue Betul. udah males bawa manual karena sebenarnya gue punya satu R3 manual. Tapi kalau udah bawa Matic ya gue males bawa. Iya, apalagi kita tinggal di Jakarta kok. Capek, kemana-mana macet. Kalau memang kita tinggalnya di daerah yang nggak gitu macet, manual sih Enak. fun to drive. Enak lah buatnya nakal-nakalan dikit, Iya. main-main dikit, toel-toel dikit, Iya. di tol itu manual enak. Makanya ya, kalau sekarang sih, aduh kalau gue lebih senang bawa Matic. Udah nyaman, udah dimanjain guys sama Matic guys. Kaki kirinya udah nggak ada Tapi feeling. itu opini pribadi gue ya. Lu juga pasti senengnya Matic. Iya, gue lebih senengnya Matic sih kok. Belajar mobil awal manual, Innova diesel 2009. Tapi setelah di Domo banyak megang mobil Matic, kaki kirinya udah nggak kepake nih guys. Tapi dulu lu pernah nyetir pakai 2 pedal lo. Pernah kok di video YouTube yang ini ya guys. Cumi, Kenapa kok? lu nyetir mobil Matic pakai 2 kaki? Lah, Nggak salah lo. emang salah kok? Oke, apa lagi? Udah, cukup. Cukup? Oke guys, cukup untuk sesi obsesi episode 17 pada video kali ini guys. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic, teman-teman boleh komentar di video kali ini pakai hashtag obsesi. Nanti kita akan jawabin satu-satu. Betul ya kok? Oke. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi dan apa kok? Follow juga IG-nya kita, Domo Transmisi, akun TikTok kita juga Betul. di follow juga. Oke, sekian obsesi kali ini. Domo Transmisi. Running smooth. Domo Transmisi, running smooth.